Kula wangsul saking mriki, kula wangsul teng griya sing terakhir nika nggih. Nika dalune ngaten. Wonten tiyang ageng saking Kilen. Terus mlampah ngetan, mari ngoten beto buku ageng. Beto buku ageng. Terus niku dipun sampun dibikak ngaten kan. Terus diparingaken dhateng Bapak Revolusi. Pak Karno. Nggih. Terus sing niki ature Prabu Siliwangi niki panjenengan kan nerusaken perjuangan iki kan nerusaken ibaratnya wis diterusne memang tugasnya nulungi wong sak Nusantara ngaten. Opo sing diatur nek sedulurmu itu iku panjeneng bener iki wis dipisane saka masan Gusti Allah ingkang kuwasa iki wis kudratin ning alam dunya yen perkara masalah sing cilik sing iki ning padepokan iki aja kok pikir sing nemen-nemen wis ana sing ngatur iki ana dawuh sing kanggo awakmu ning padepokan kene gawe jejer songo. Barakallah, sehat ya. Semangat. Yang penting dinikmati, disyukuri. Enggak, assalamualaikum. Monggo mriki Bu. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat sedayane. Niki perkawis niki nggih ditampi mawon nggih. Kan sampune sampun jenengan aturi. Disyukuri. Kan sudah akan ada dahsyat luar biasa. Atine digawe guyu ae wis nggih. Sokae Gusti Allah mungkin kan nyelesaken. kan saderenge jenengan pun matur badhe akan ada cobaan yang dahsyat luar biasa kan gitu. Sampai ketika kita ngobrol. Kok nggih kula nunggu ane sedaya nangis tadian nangis itu. Ngantos dalu tapi niku wonten petunjuk. Maksudnya wonten kula anu dateng Mas Ali. Nika wonten bendera ageng teng inggil kan. Terus mari ngaten jenengan sambut teng inggil. Mane kula langsung wis Mas aku wis gak. Wong kan kados mboten saged lungguh ngeten iki lho pun ngrumekel ya Allah aku piye Mas kula ngaten. Terus mari ngaten kula semerap niku ya Allah. Terus kula pun tenang kan. Kula pun tenang nggih. Akhirnya kula saged ayo ya wis ya awake dhewe ndonga kula kan ngaten. Padha ndonga terus akhirnya niki wau kula kan malam Jumat ini kok nggih. Sakjane ngaten. Kula wangsul saking mriki, kula wangsul teng griya sing terakhir nika nggih. Nika dalune ngaten. Wonten tiyang ageng saking Kilen. Terus mlampah ngetan, mari ngoten beto buku ageng. Itu buku ageng terus niku dipun sampun dibikak ngaten kan terus diparingaken dhateng Bapak Revolusi Pak Karno. nggih terus kali bapak niku wong kula ngatos ngeten kula keten-keten ya Allah kula ngoten terus mari ngoten anu bapak niku kok nyerat ngaten langsung nyerat ngaten terus mari ngoten bukune niku nggih tasih dibikak ngeten terus diparing niku mature kok ngaten to niki iki masalah harta wis tak paringne ngaten duka kula ibaratnya nggih namung kula tampi ponje kula tampi kula ngaten terus bibar niku malih nggih niku wonten yang Begawan Ismoyo nggih Bapak kathah ingkang dugi ya Allah ngantos kados kiai sinten napa ngoten niku nggih dugi rumas kula niku terus mari ngoten niki anu napa ingkang mlebet niku kula kan wamne kula kiambak terus mari ngoten malam Jumat niku nggih niki mboten wonten kula kiambak terus niki langsung teng kiri kula ngaten cedhek lawang nika lawang sing ajeng anu dongklak nika
Terus mari ngoten kula semerap kados wonten kesatria ngoten tapi nggih kados raja ngoten. Rumas kula cuwelak ngoten to. Cuwelak ngoten terus mari ngoten niki adik niki langsung wonten ingkang lebar. Kula nggih bangun masyaallah. Kula bingung nggih wong kados teng mriki ngoten nika. Terus kula nggih bingung ya Allah iki piye lek kula kan ngaten to. Terus mari ngoten niku wis sampai ngaten nangane terus mari ngoten. Ya perhatian nggih. Nggih napa nggih kula doani kados jenengan. Napa kula selawati kula ngoten terus akhire piyambake saged tenang ngoten. Terus akhirnya kula salam assalamualaikum ngoten terus piyambake matur menawi ingkang rawuh menika Prabu Siliwangi terus piyambake matur teng kula ngaten sepurane ya nduk aku nyusup teko kene ngaten aku nyusup teko kene ya sak perlu ibaratnya ki aku ngekei petunjuk sekedhik ngaten. Ya wis masalah iki diterima-terima ning iki bar iki. Iki kok ana carane wabah sing luwih gedhe. Ngaten. Terus piyambakipun matur awakmu sawana rono. Kan kula darane bibar salat ngeten kula ngatos wilek ya wae. Roro ku wilek terus mulu kan ya Allah kok sampe piye kula ngoten terus kula lekas ngeten, Mas kula jenengan kan dugi ngriko. Terus matur, wis digawekne jamu niki tan. Sampeyan nyapa kok ndak moro. Lah teng pundi? Teng Lampis ireng, ngoten kula takut niki. Lampis ireng opo kok Mas kula kan ngaten lha mboten preso. Terus akhirnya niki kok matur, ayo padha-padha basa mari ku lampis ireng ngoten ya Allah ya Rabbi. Terus akhirnya kula malih tangi malih. Terus niki ature Prabu Siliwangi niki panjenengan kan nerusaken perjuangane kan nerusaken ibaratnya wis diterusne memang tugasnya nulungi wong sak nusantara ngaten diterusne ngaten terus apa maksudnya kalau wingi terus sakjane kan malam Jumat nika tapi kula kan niki kula kan WA iso apa ora ya Mas mlebu kula kan ngaten. Terus inggih bingung. Engko awake dhewe ndak rono mesti diseneni. Dikira awake dhewe ndak ngestokne. Terus niku pesane ngaten. Ngapunten ingkang katanya. Panjenengan kan napa carane kan sing diatur nek yang iku kedah dileksanakne dangan. Terus pesene sing angsal saking nika nggih. Sanjange kan napa nyokane niku ngaten pesene. Kudune bubar siji pokoke langsung disogehne ngaten. Nggih, kapunten ingkang kathah, kula kan ngaten mergi nggih bekawis kados ngaten menika, kula nggih ngaten. Nggih. Betul ngaten menika. Insyaallah. Pokoke iso ora dan kok tindak rene dileksanakne apa sing didhawuhne eyang ngaten. Injih. Kabeh iku nyengkumi yo ngaten. Gene iki kula namung ngaturaken menawi wonten apa ngapunten. Nggih. Emang guys sejatine napa mawon sing awake dhewe lampahi niku sampun dadi kodrat iradat Gusti Allah, pun dados qada qadare Gusti Allah. Awake dhewe niki tinggal ngelampahi mawon apa sing dados skenario nih Gusti Allah. Belum kita dilahirkan itu sudah ditentukan rezeki kita, jodoh kita, susah senang kita itu semuanya sudah Allah gariskan untuk diri kita. Dan memang ini ya sudah disampaikan juga oleh kiai saya bahwa akan ada masanya seseorang itu akan sangat dipuji sekali. Itu juga ujian, dan ada masanya juga kita akan dicaci, dibully, itu juga ujian. Itu
dua-duanya itu adalah ujian dari Allah. Dan apa yang jenengan sampaikan tadi juga sudah pernah disampaikan oleh kiai saya, cuman panjenengan sekarang ini lebih pada penekanannya atau pada hal yang harus saya lakukan. Insyaallah nanti akan saya lakukan. Dan saya juga mau mengatakan ke panjenengan ini, Kang siapa ini beliau? Supri. Iya, saya tidak membahas masalah goibiyahnya ya. Apakah dulu pernah bersama dengan saya di dalam belajar ilmu goibiyahnya. Tapi yang ingin saya jelaskan ke panjenengan, mungkin kemarin-kemarin sedikit ada keraguan, sedikit ada kebimbangan di dalam diri panjenengan. Apakah yang saya katakan ini benar atau tidak, kan begitu? Saya paham itu. Apakah ketika mulut saya ini ngowel pengen ngomong begini begitu itu benar atau tidak, itu saya yakin pasti ada keraguan di dalam diri panjenengan ketika panjenengan ada yang mendatangi seperti mengaku sebagai Bung Karno, wali, sunan dan lain sebagainya. Itu pasti panjenengan masih ada sedikit keraguan ketika mulutnya tiba-tiba hatinya pengen ngomong begini, itu benar atau tidak, kan ada keraguan di situ. Cuman dari hal ini, dari waktu ini panjenengan bisa mengerti dan panjenengan bisa memahami bahwa apa yang ingin sampean sampaikan sekarang menjadi kenyataan. Ini juga menjadi nyata. Apakah ini sebuah halusinasi atau hanya sebuah khayalan atau sebuah karepe rasa? Karena beda rasane karep oleh karepe rasa niku beda. Ini menjadi bukti nyata buat panjenengan sendiri. Ketika panjenengan kemarin tiba-tiba mulutnya pengen ngomong, Gus, sebentar lagi akan ada hantaman ujian yang luar biasa yang akan terjadi di Padepokan. Dan ternyata hari ini pun juga terjadi. Jadi saya harap panjenengan bisa benar-benar yakin kepada Allah dengan sebenar-benarnya yakin, bukan hanya yakin tapi hakul yakin, bukan hanya hakul yakin tapi ainul yakin, benar-benar yakin dengan apa yang Allah berikan kepada diri panjenengan melalui dengan basyirah atau rasa panjenengan. Sebab rasa itu tidak bisa dibohongi. Tapi yang paling penting yakin kepada yang menciptakan makhluk atau yang benar-benar gaib, bukan makhluk gaib tapi kepada benar-benar yang maha gaib. Jujur saya sendiri pun juga terkadang masih bimbang dengan apa yang saya dapatkan ketika saya doain orang nih, ada orang sakit saya doakan, tiba-tiba kok dia keluar paku. Saya juga kadang-kadang ya ragu sebagai manusia yang sebenarnya nggak bisa apa-apa, yang hanya sekedar hamba. Kadang pun saya juga ragu, loh ini orang ini benar-benar muntah paku atau hanya sekedar trik saja, loh saya loh yang ngobati. Itu muncul keraguan yang seperti itu. Terkadang ketika ada orang yang datang tiba-tiba dia kesurupan terus ngomong begini begitu, terus setelah itu dia merasa enakan, saya juga ragu, loh orang ini benar-benar kesurupan, benar-benar sembuh atau enggak. Wallahi saya ragu, loh saya ngomong dari dalam hati saya. Ketika ada orang yang datang, kan ada orang yang nggak bisa jalan, terus tiba-tiba kemarin itu ada yang langsung bisa jalan, loh saya ya ragu loh Pak, saya ragu apakah saya itu benar-benar bisa atau hanya sekedar mengada-ada. Saya ragu. Tetapi kan saya kembalikan lagi, oh saya ini hanya sekedar lantaran, saya ini hanya sekedar sebuah perantara, hanya sebuah sarana syariat saja. Semuanya kan hakul yakinnya, semuanya hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah menjadi sebuah keyakinan di dalam diri saya bahwa ternyata sesuatu hal yang nggak mungkin bisa mungkin untuk Allah. Panjenengan saya yakin Ibu, panjenengan yang dulunya janda, sering puasa, sholat malam, terus sering didatangi seperti Bung Karno, entah dia itu mengaku sebagai khodamnya, ilmunya atau korinya atau siapa, pasti muncullah keraguan di dalam diri panjenengan. Ini benar-benar Bung Karno atau jin sih, kan begitu ya? Kan begitu. Tapi yang paling penting jenengan pahami bahwa Allah itu maha gaib.
maha gaib, bukan makhluk gaib. Dan ketika kita ingin mengenal Allah, maka kita harus mengenal diri kita sendiri. Dan ketika ingin mengenal diri kita sendiri, maka kita harus bisa masuk dan memahami diri kita sendiri. Sebab Allah tidak akan memperkenalkan dirinya sebelum dia mengenalkan siapa hambanya atau siapa yang diciptakan. Maka yang paling penting panjenengan lakukan seikhlas-ikhlasnya, lakukan sejujur-jujurnya, lakukan benar-benar seistiqomah-istiqomahnya. Puasa terus puasa, berbuat baik terus berbuat baik. Karena memang setiap orang yang berbuat baik itu pasti akan diuji dengan kesusahan maupun kesenangan. Dan setiap orang yang melakukan kebaikan pasti akan diuji oleh Allah. Setiap orang melakukan kebaikan itu pasti ada ujian-ujiannya. Jadi jangan berhenti di situ. Karena orang namanya orang bertarekat itu, kalau orang Jawa bilang itu orang yang bertirakat. Namanya orang yang bertarekat atau Jawanya bertirakat itu mendekat kepada Allah itu nggak mudah. Diuji ketika berjalan, diuji dengan kesenangan. Apakah kita berhenti di situ? Ketika sering dipuji sama orang, dikasih uang, apakah kita hanya fokus pada uangnya saja? Kalau seorang datang nggak punya uang terus nggak kita bantu, jadi bisa berhenti di situ. Atau ketika kita berjalan terus kita dicaci, dibully orang, penuh dengan kesengsaraan, mamanya lapar, haus, apakah kita berhenti di situ? Nggak boleh berhenti di situ. Terus berjalan sampai pada akhirnya kita kefutuh. Pada akhirnya kita bisa sampai kepada Allah. Ini semuanya hanya ujian kok. Makanya panjenengan apa tanya anak-anak saya, apa saya itu susah dengan adanya ujian ini, cacian ini? Enggak, menurut saya. Cacian ini menjadi pupuk supaya tanaman itu menjadi lebih subur lagi. Saya nikmati kok. Malah dengan hal semacam ini saya jadi lebih senang. Karena saya akan tahu mana orang-orang yang benar sayang kepada saya, atau hanya orang yang kesini karena kesaktian saya. Wallahi, demi Allah, kata orang demi Allah itu tidak boleh. Coba ngaji, yang dimaksud nggak boleh menggunakan asma Allah itu yang bagaimana? Jujur saya sangat senang ketika saya mendapatkan ujian seperti ini. Karena apa? Karena dengan seperti ini saya akan tahu mana santri saya, mana orang-orang yang dekat dengan saya yang karena Allah, karena menerima saya apa adanya, atau karena kesaktian saya. Makanya saya sering mengatakan saya itu lebih senang disayang daripada diajeni. Kalau orang diajeni itu pasti karena ada apa-apanya, ada aji-ajinya, karena menganggap sakti dan lain sebagainya. Tetapi kalau sayang, ya bukan karena apa-apanya, ya karena memang sayang. Jadi kalau orang yang datang ke sini menganggap saya sakti, lalu pengen nyantri di sini, terus sekarang kan bisa dikatakan ya saya itu sudah dikatakan orang yang nggak sakti, ya memang nggak sakti ya, dikatakan orang yang begini-begini. Kalau yang kesini karena kesaktian saya pasti akan pulang, pasti akan menjauh ke saya. Nggak apa-apa, berarti orang itu nggak benar-benar senang kepada saya apa adanya karena Allah, bukan. Karena memang mungkin saya karena dianggap sakti dan lain sebagainya. Makanya ini saya anggap sebagai angin sajalah, sebagai angin yang membuat kita menjadi tahu mana yang pohon itu benar-benar menancap akarnya ke dalam tanah, mana yang hanya sekedar menempel. Kalau yang sekedar menempel kena angin hus kan hilang, sudah selesai kayak gitu. Tapi kalau benar-benar kuat menancap kan ya nggak apa-apa. Ini sudah terjadi beberapa kali dan alhamdulillah ini semuanya rahmatnya Allah kepada saya. Jadi ini juga pembelajaran untuk kita semuanya sebagai makhluk hidup. Memang mungkin kayak santri-santri saya di sini, kayak Mas Eko, Mas Sujiwo dan Kang Surtam yang lainnya, kok melihat seperti ini seperti itu, ini menjadi sebuah keyakinan dan menjadi sebuah kenyataan yang kita hadapi saat ini, bahwa ketika kita mendoakan orang itu kuncinya kita harus syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ma'buba illallah, la mawjudan illallah. Jadi kita semuanya ini hanya hidup karena dihidupkan oleh Allah, jatuh sehat karena disehatkan oleh Allah, itu saja. Dan yang menjadi keyakinan kita bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Kita di sini berusaha untuk orang-orang itu berobat dengan menggunakan Al-Quran. Itu saja, karena Al-Quran itu adalah
obat baik penyakit medis maupun penyakit non medis dengan lantaran apapun. Makanya saya bilang kita ini nggak usah bingung-bingung, mau dikatakan dukun ya silakan, mau dikatakan ustadz ya silakan, dikatakan apapun ya silakan lah. Orang wong aran loh, aran itu kan orang yang aran itu. Wong diarani goblok, diarani cengok, diarani tukang ngapus yo ora kelong kayak ngapa ta? Apa kowe lek dilokne goblok terus pintermu hilang? Kan enggak. Apa kalau kamu itu emas, terus kamu itu dibilang telek, kamu tuh jadi telek? Kan enggak. Namanya emas mbok ditaruh di peceren, kamu taruh di kotoran, emas tetap emas. Enggak akan jadi masalah, malah tambah berharga kamu. Malah kamu nanti orang-orang pada nyemplung ning peceren untuk ngambil emas itu. Emas tetap emas sayang. Walaupun dikatakan emas itu kotoran, emas tetap dicari orang. Tapi walaupun itu kotoran dibilang emas, dipajang kotoran tetap kotoran, nggak akan bisa menjadi emas. Ini nggak usah ragu. Gini sayang, walaupun semua orang, ini prinsip saya, walaupun semua orang berniat untuk menjatuhkan panjenengan, tetapi kalau Allah berkehendak kamu itu mulia, kamu akan tetap mulia, malah akan jadi luar biasa. Tapi walaupun semua orang berusaha untuk menaikkan kamu, memuliakan kamu, kalau Allah ingin menghinakan kamu, maka kamu akan hina. Jadi nggak usah peduli, nggak usah susah dengan omongan orang. Nggak usah susah. Bagaimana dulu ketika baginda Rasulullah dikatakan penipu, tukang sihir dan sebagainya. Ya kalau itu baginda Rasulullah, kalau saya memang orang hina penuh dengan dosa. Ya menurut saya ya ini juga sebagai penghilang dosa saya sih, gitu aja. Ini dosa saya banyak, saya sering melakukan dosa sehingga dengan begini Allah ya bisa mengurangi dosa-dosa saya lah begitu. Kan kalau di dalam kita ngajib kita itu nggih, terutama di dalam kitab-kitab alim muta'alim dan lain sebagainya, ketika kamu dikatakan buruk sama orang, maka dosa kamu itu akan diambil yang mengatakan dan pahala orang itu akan dikasih ke kamu. Loh, sekarang kalau kayak gitu susahnya kayak gimana? Apa susahnya sih? Ketika kamu dikatakan penipu tapi kamu nggak nipu, malah dosa kamu semuanya dikasihkan ke orang itu, terus pahala orang itu semuanya dikasihkan ke kamu, terus susahnya di mana? Susahnya itu di mana itu sayang? Apa yang membuat kamu susah gitu loh? Tidak ada yang membuat itu susah. Makanya tadi ketika jenengan bilang kalau panjenengan susah melihat saya seperti ini wajar, panjenengan manusia. Terus panjenengan mendapatkan sebuah isyarah, ada bendera besar, saya berdiri di atasnya. Ya semoga saja itu semuanya petunjuk dari Allah. Yang terpenting kita itu selalu berniat untuk berbuat baik, tapi juga nggak cukup baik sayang. Baik harus disertai dengan kesabaran dan keikhlasan. Karena kalau kita berbuat baik tetapi nggak disertai dengan keikhlasan dan kesabaran, nanti pada akhirnya menimbulkan kekecewaan. Hati-hati, orang berbuat baik itu akan diuji oleh Allah. Contoh, saya baik sama Kang Sujiwo nggak punya apa-apa, seumpamanya saya bantu beliau, saya kasih beliau, adalah saya diuji sama Allah, saya jadi nggak punya apa-apa, terus saya minta tolong sama Kang Sujiwo, adalah Kang Sujiwo nggak mau bantu saya, akhirnya saya ngomong, kamu loh kalau nggak saya bantu nggak akan jadi apa-apa, akhirnya apa? Allahnya hilang, yang ada hanya saya, akhirnya berbuat baiknya sia-sia. Itu loh, hati-hati ketika berbuat baik. Kalau akan diuji oleh Allah dengan ujian-ujian itu harus kuat sayang, harus kuat. Dan ingat nggih, setiap apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Apapun. Saya itu bukan orang baik. Sholat saya kadang ya ketinggalan, kadang saya itu suka melakukan kesalahan. Tetapi saya yakin kok. Saya yakin apapun yang diberikan Allah kepada saya itu yang terbaik untuk diri saya. Makanya saya ada masalah seperti apapun, kuncinya jangan pernah menyalahkan orang lain. Ada apapun itu, ya itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada saya, begitu saja. Apakah saya ini selama ini melakukan sesuatu hanya karena manusia, ataukah saya itu melakukan sesuatu benar-benar kepada Allah? Kalau semuanya ini, saya setiap
Ada santri yang datang, mulai dari makannya, tempat tinggalnya, tempat itu semuanya gratis. Bahkan saya berusaha untuk memberikan beliau pakaian dan lain sebagainya. Bahkan saya juga berusaha untuk memberikan uang. Dan saya juga berusaha untuk membangunkan tempat untuk santri-santri saya. Nah, ketika apa yang saya lakukan ini ternyata diuji oleh Allah, ya harus dinikmati, harus disyukuri, begitu. Karena semuanya ini kan ditujukan untuk mencari ridha Allah. Apakah itu benar-benar untuk santri saya, ataukah saya pengen kelihatan punya pondok besar? Apakah saya biar kelihatan punya padepokan besar? Kan begitu. Bisa jadi Allah nanti menghilangkan semua padepokan saya ini untuk mengembalikan niat saya. Saya kalau malam selalu berpikir seperti itu. Apakah ini semuanya ujian dari Allah? Saya itu selalu berharap pengen bikin padepokan besar, pondok besar. Selalu saya bilang sama Ustadz Surtam, Lurah Pondok, saya pengen bikin pondok pesantren yang di mana nanti semua santrinya gratis, ada 1000 santri, saya bisa kasih makan. Saya jadi berpikir, apakah ketika saya bikin pondok itu benar-benar untuk mencari ridha Allah, ataukah biar saya itu dipandang orang punya santri banyak, sehingga Allah menguji saya dengan hal semacam ini. Maka sekarang saya kembalikan lagi, ya Allah, semuanya padepokan ini adalah milikmu. Kalau emang ini apa namanya nggak bisa, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Kalau memang ini Allah takdirkan untuk saya nggak bisa untuk bikin pondok besar, nggak bisa bikin apa namanya yayasan yatim piatu, saya nggak jadi bikin untuk orang-orang gangguan jiwa, ya nggak apa-apa. Kalau memang bisa, ya berarti diridhoi oleh Allah. Tinggal dilihat aja ini nanti ke depannya bagaimana. Semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Memang semuanya saya pasrahkan kepada Allah, bagaimana nanti ke depannya. Ini yang di samping beliau itu dari bangsa Rijalil Ghaib, pengen ngomong, cuman sebenarnya saya sudah tahu apa yang mau disampaikan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati. Assalamualaikum salam ya ahlimul ghaib. Assalamualaikum salam ya jalul ghaib. Assalamualaikum salam ya khadamul muqaddas. Assalamualaikum salam. La haula wala quwata illa billahil azizil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Monggo. La haula wala quwata illa billah. Yang sunat jalan kun fayakun kun fayakun. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya ahli. Assalamualaikum. Sing diatur nih karo sedulurmu itu iku panjeneng bener. Iki wis titisane saka marsane Gusti Allah ingkang kuwasa. Iki wis kudratin ning alam dunya. Yen perkara masalah sing cilik sing iki ning padepokan iki aja kok pikir sing nemen-nemen, wis ana sing ngatur. Iki ana dawuh sing kanggo awakmu. Ning padepokan kene gawe jejer songo. Kuwi bimbingan sing temen-temen. Lan sabare iku sampean kudu iso nata sing ning tlatah dulurmu wedok kuwi. Ning kono kuwi wis diasane kabeh, wis dipasrahno karo Bapak, yaiku Bapak Soekarno. Bapak Soekarno wis ngarep-ngarep teko kono.
masalah sing nimpa ning kene nembedipoan kene iki wis ana sing ngatur jejerno ning kene iki kowe kudu duwe wong songo. Nek kono iku ana kitab Sanskerta Mojopahit kowe kudu belajar kuwi kowe sedelo meneh wis nanggung beban sing luwih gedhe. Insyaallah. Insyaallah. Iki ngono wis aja kuwatir sing geger kaya ngene. Bakalan kisinan dhewe. Ana wabah sing luwih gedhe bakal teko kene. Padha kere, padha rene. Gusti Allah kuwi luwih adil. Ibarate saiki padepokanmu teko wae barang-barang bosok. Kuwi trimonen. Neng kowe ya kudu ngati-ngati ndang jejerno wong songo. Lan sabare kowe ya kudu ning kono dinteni bapamu. Sunungno apa kuwi sing ana kabeh ndoirno kuwi dipasrahno. Ya trimonen ya Gus. Ora ana liyane sing nyawiji sing iso mbuka ya mung awakmu bakal dadi penasihate nang kerajaan awakmu. Eling-elingen ya aja santai lali pesen iki ya. Insyaallah Allah tampi. Insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. Zikir Allah. Nggih, insyaallah nggih. Nanti saya upayakan untuk datang ke sana ya. Insyaallah mohon doanya untuk panjenengan semuanya nggih. Yang penting sabar. Wong sabar iku subur nggih. Barakallah. Napa? Mripatipun kan kalau ngelas terus jadi nggak sakit. Minta airnya sayang. Tapi ini nanti untuk disiramkan di kakinya ya. Yang sakit matanya disiramkan kakinya. Jempol kakinya 2 ya. Nanti bacakan bismillah dulu. 11 kali tahan nafas. 99 kali dibaca. Bismillah nggih. Nggih, monggo. Nggih, saya tak salat malam dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.